Selamat pagi, Om Swastiastu. Saya Dewa Gede Bratos Madiputra, selaku dosen pengampu mata kuliah metode pengajaran agama. Dalam perkuliahan metode pengajaran agama, saya mengambil konsep Dharma, di mana Dharma adalah singkatan dari jadi D, yaitu diskusi interaktif, melibatkan tanya jawab, debat, dan dialog untuk memahami konsep keagamaan secara mendalam. Yang kedua H, hubungan dengan kehidupan nyata, mengaitkan ajaran Hindu dengan kehidupan sehari-hari agar lebih relevan. Untuk yang ketiga A, aplikasi praktis, melaksanakan ritual, yoga, meditasi, dan nilai-nilai Hindu dalam kehidupan. Lalu yang keempat ada ragam media, menggunakan buku, video, permainan, dan teknologi digital untuk pembelajaran yang menarik. Untuk yang kelima ada M, yaitu metode cerita dan simulasi, mengajarkan melalui kisah itiasa, Purana, dan Dharma edukatif. Yang keenam ada A, aksi sosial dan bakti, mengajarkan ajaran Hindu melalui pelayanan masyarakat dan pengabdian kepada Tuhan. Jadi dalam pembelajaran kali ini saya memadukan 3 metode pengajaran: metode ceramah, yang kedua sharing session, yang ketiga metode stimulus. Untuk penjabaran lebih lanjut akan dijelaskan di video selanjutnya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Maaf ya, saya telat lagi. Aduh, kamu ini telat aja terus. Silakan duduk. Maaf ya, Pak. Soalnya saya kerja, Pak. Makasih, Pak. Baik, berhubung karena ada rekan kita yang telat satu, silakan untuk cari memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Baik, di sini saya akan memimpin pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Sebelum itu, panganjali dulu. Om Swastiastu. Silakan tangannya Om Sukarno. Kita akan mengucapkan doa untuk Dewi Saraswati. Om Saraswati Namostubhyam Varade Karmarupini Siddhirambam Karyasyami Siddhirbawan Pumesadam. Semoga pembelajaran hari ini selalu berjalan dengan lancar, tanpa ada halangan apapun, dan selalu dalam lindungan Dewi Saraswati. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih tadi. Semoga untuk pertemuan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Baik, rekan-rekan, ini Bapak ingin sedikit curhat mengenai masalah-masalah yang ada di sosmed, di mana sekarang banyak sekali ada pembunuhan, pelecehan seksual, orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Padahal ini sudah sangat jelas sekali sudah melanggar ajaran agama, yaitu ajaran Trihita Karana. Iya, Pak. Saya juga kaget, Pak. Padahal dulu kan Bali terkenal sebagai pulau yang aman. Sampai-sampai wisatawan asing itu bilang kalau Bali the last of paradise. Kalau dulu mah saya biasa, Pak. Naruh motor, kuncinya masih nyantol. Tapi sekarang boro-boro. Helm saya aja hilang waktu ini, Pak, gara-gara nonton konser. Aduh, kenapa bisa gitu ya? Apa karena kita sekarang udah memasuki zaman Kaliuga ya? Ini kan zaman akhir di mana kejahatan itu mendominasi. Nah, berhubung pada zaman ini maraknya tindakan kejahatan, yang dimana tindakan itu sudah jelas sekali bertentangan dengan ajaran Trihita Karana, maka pada pembelajaran pagi hari ini kita akan membahas konsep Trihita Karana. Baik, kira-kira ada yang tahu apa itu Trihita Karana? Len, kita mau nggak sih kapten yang jadi MC? Iya,
cutting yang jadi MC di acara Dafes. Ih tadi Kle, dandannya heboh banget Kle. Itu mau kuliah atau mau kondangan sih? Cuma itu saya bukan ke kampus tapi mau fashion show kayak Lenong. Iya anjir. Jadi Trihita Karana adalah 3 aspek yang menjawabkan kehidupan yang bahagia dan seimbang. Untuk bagian yang pertama ada yaitu parayangan, hubungan baik antara manusia dengan Tuhan. Tapi lo lihat gak sih pas dia jalan si taman yang mana jalan itu kayak nyari-nyari. Ih jangan-jangan kamu ada suka nggak sih? Ada rasa nggak sih? Linda, tadi ada yang mau dibagikan kepada kelas? Enggak Pak. Oh, saya kira tadi sedang mendiskusikan tentang Trihita Karana. Atau kalian sedang gibah? Enggak kok Pak, maaf ya tadi saya nggak fokus. Saya nggak marah, tapi saya ingin kalian sadar bahwa gibah itu sudah bertentangan dengan salah satu ajaran Trihita Karana. Kira-kira kalian tahu aspek yang mana itu? Izin menjawab Pak, Pawongan? Nah, tepat sekali. Pawongan adalah hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Terus tadi kalau kalian gibah, apakah itu namanya harmonis? Enggak Pak. Pawongan itu yang dimana kita itu saling tolong menolong, gotong royong, saling membantu, bukannya saling menjatuhkan. Itu kan bisa merusak keharmonisan. Wah, saya ini baru nyadar Pak, kalau gibah itu dampaknya itu nggak baik. Padahal kalau gibah itu ya kayak kebiasaan aja gitu, kayak spontan gitu. Apalagi kalau setelah kumpul-kumpul ya kan sama teman-teman sambil makan-makan. Kalau nggak nge-review kelakuan orang lain, kayaknya nggak seru ya. Nah, kalau itu kalian sadar. Coba sekarang kalian pikirkan bagaimana cara kita menerapkan pawongan dalam kehidupan sehari-hari kita. Izin menjawab Pak. Mungkin dengan lebih banyak berkata hal positif tentang orang lain. Saya mungkin menghargai perbedaan atau nggak ngejudge sembarangan orang lain mungkin. Betul sekali. Sekarang kita bahas aspek yang kedua, yaitu pelemahan. Ada yang tahu artinya? Silakan dari. Pelemahan itu hubungan manusia dengan lingkungan. Tepat sekali. Contohnya apa? Ya, benar. Mungkin menjaga kebersihan lingkungan Pak, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, alam merupakan sumber kehidupan kita. Kalau kita merusaknya, kan kita sendiri yang seperti ini contohnya. Silakan kalian lihat di proyektor. Dijaga dengan cermat oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Sebagai garda terdepan dalam menjaga ekosistem yang rapuh, dinas ini bertanggung jawab atas pelestarian hutan, pengelolaan limbah, dan perlindungan lingkungan hidup secara menyeluruh. Dengan luas wilayah hutan yang terbatas, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Mereka melakukan pemantauan secara rutin terhadap kondisi hutan, memastikan tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan, serta melakukan rehabilitasi lahan yang rusak akibat kegiatan manusia. Wah, ternyata hal kecil yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti menyiram dan menyapu termasuk kelemahan Pak. Nah, tepat sekali Minta. Sekarang yang terakhir yaitu parayangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan. Bagaimana cara menerapkannya? Saya Pak, mungkin dengan rajin sembahyang, terus beriadah dengan tulus ikhlas, menyayangi sesama makhluk, seperti itu Pak. Tepat sekali. Sekarang saya punya tantangan buat kalian. Coba kalian rubah diri kalian agar sesuai dengan Trihita Karana. Minggu depan kita bahas. Wah, berarti aku harus belajar mengenai orang yang baik-baik ya, positif-positif itu. Ya sih, aku juga harus lebih peduli sama lingkungan dan juga nggak egois. Iya, anjir, jangan naif. Bagus. Trihita Karana merupakan kunci kita untuk hidup bahagia. Oke, cukup sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Pada arah sana. Para Santi. Oh, Santi, Om.
Baik teman-teman, sebelum mengakhiri yang namanya pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar selalu selamat dan juga aman di perjalanan. Berdoa dulu. Berdoa selesai, semoga selalu selamat dan aman di jalan. Terima kasih sekali lagi Pak atas materinya Pak. Akhirnya selesai juga ya. Iya Mak. Aduh, gue lapar. Yuk kecil, yuk kecil ya. Biar lama sama tuh. Iya, yuk. Bapak ikut ya? Boleh sih sebenarnya itu, tapi syaratnya harus praktik ya Pak. Harus praktik kita ya Pak, kan sekarang penabung udah waktu Pak gajian. Ya elah, baru juga bapak gajian, mana belum bayar listrik sama air lagi. Kayak dosen arogan, kayak mantap men. Pak sekali. Wah, ternyata ruwet sekali ya.